Halo guys, kami dari kelompok 4 ingin mensimulasikan beberapa rangkaian dari encoder dan decoder. Di sini kami akan mensimulasikan rangkaian decoder full adder, decoder BCD to 7 segment, 4 to 2 priority encoder, dan decimal to BCD encoder. Decoder full adder adalah rangkaian logika kombinasional yang digunakan untuk mengubah kode menjadi sekumpulan sinyal dengan melakukan operasi penjumlahan pada 3 digit yang kolom berikutnya menghasilkan penjumlahan dengan carry in kemungkinan carry dari digit yang kurang signifikan dan carry out mewakili carry ke digit yang lebih signifikan. Berikut ini adalah video simulasi dari rangkaian percobaan kami. Dari rangkaian decoder full adder, berikut ini adalah tabel kebenaran dari decoder full adder yang akan saya buktikan. Ketika input pertama 0, kedua 0, ketiga 0, maka akan menghasilkan output sum 0, carry 0. Mari kita buktikan. 0, x 0, y 0, C 0, maka akan menghasilkan sum tidak menyala atau berarti 0 dan carry juga tidak menyala berarti sama dengan 0. Berarti tabel kebenaran pertama itu benar. Yang kedua, ketika input pertama 0, kedua 0, ketiga 1, maka akan menghasilkan output pada sum yang bernilai benar atau 1. Pada tabel kebenaran yang ketiga, garis ketiga, 0, 1, 0, ketika input pertama 0, kedua 1, dan ketiga itu 0, maka menghasilkan output sum sama dengan benar atau 1, sesuai dengan tabel. Yang keempat, ketika input 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, maka akan menghasilkan output pada carry yang bernilai benar, dan ini pun benar. Yang kelima, inputnya 1, 0, 0, 1, 0, 0, maka akan menghasilkan benar pada output sum, dan di rangkaiannya pun ya. Selanjutnya pada baris ke-6, 1, 0, 1, 1, 0, 1, maka akan menghasilkan output pada carry benar atau bernilai 1. Yang ketujuh yaitu input 1, 1, 0, 1, 1, 0, maka akan menghasilkan output 0 dan 1, sum 0, carry 1. Yang terakhir yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1, akan menghasilkan kedua output menyala atau bernilai 1 dan 1. Nah, jadi tadi adalah simulasi dari percobaan rangkaian kami untuk membuktikan tabel kebenaran. Sekian dari percobaan simulasi decoder full adder.
Di sini saya akan menjelaskan tentang decoder BCD to 7 segment. Decoder BCD to 7 segment adalah rangkaian yang digunakan untuk mengubah input yang mewakili setiap angka desimal dengan pola biner 4 bit yang setara menjadi bentuk yang sesuai untuk ditampilkan decoder BCD to 7 segment menjadi 4 input dan 7 output. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat rangkaian decoder BCD to 7 segment secara otomatis. Nah, yang kita perlukan untuk membuat rangkaian decoder BCD to 7 segment secara otomatis yaitu kita memerlukan tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu dari rangkaian decoder BCD to 7 segment itu sendiri. Nah, berikut ini adalah tabel kebenaran dari decoder BCD to 7 segment. Nah, untuk tabel kebenarannya yaitu untuk bagian kolom ada kolom desimal, input, display, dan juga output. Nah, di bagian inputnya terdapat A, B, C, dan D. Nah, untuk outputnya yaitu A, B, C, D, E, F, dan juga D. Nah, untuk tabel kebenarannya yaitu seperti ini. Misalkan kita menginputkan nilai A0, B0, C0, dan D0, maka akan menghasilkan display seperti ini. Nah, display ini akan berhubungan langsung dengan outputnya. Display ini merupakan hasil dari LED 7 segment seperti ini. Ini adalah untuk output A, ini untuk output B, ini untuk output C, ini untuk output D, ini untuk output E, ini untuk output F, dan ini untuk output G. 1 berarti menyala dan 0 berarti mati. Nah, ketika kita menginputkan nilai A, B, C, dan D 0, 0, 0, 0, maka displaynya akan menjadi seperti ini. Nah, ketika kita melihat lagi pada LED 7 segmentnya, huruf A atau output A itu menyala. Output B akan menyala, output C akan menyala, output D akan menyala, output E akan menyala, output F akan menyala. Sedangkan untuk output G akan mati. Output A menyala, berarti kita bisa tuliskan dengan angka 1. Output B menyala, kita bisa tuliskan dengan angka 1. Output C menyala, bisa kita tuliskan dengan angka 1. Output D akan menyala, kita bisa tuliskan dengan angka 1. Output E akan menyala, dan kita bisa tuliskan dengan angka 1. Output F akan menyala, dan kita bisa tuliskan dengan angka 1. Sedangkan output G akan mati, maka kita menuliskannya dengan angka 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian logika dari decoder BCD to 7 segment secara otomatis. Yang pertama, kita akan mengklik bagian main, lalu klik kanan, lalu kita akan pilih analyze circuit. Nah, pada bagian input ini, kita akan inputkan sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah kita buat tadi, yaitu untuk inputnya berupa A, B, C, dan juga D. Untuk bagian output, kita juga akan menginputkannya sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah kita buat, yaitu untuk yang pertama A, lalu B, lalu C, lalu D, lalu E, lalu F, dan juga G. Nah, pada bagian tabel ini maka akan muncul seperti pada kita saat membuat tabel kebenaran tadi. Nah, untuk bagian outputnya, ini kita akan isikan secara manual sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah kita buat. Untuk input 0, 0, 0, 0, maka outputnya akan 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 0. Ketika inputnya 0, 0, 0, 1, maka outputnya akan 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ketika inputannya 0, 0, 1, 0, maka outputnya akan 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ketika inputannya 0, 0, 1, 1, maka outputnya akan 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ketika inputannya 0, 1, 0, 0, maka outputnya akan 0, 1, 1,
0, 0, 1, 1. Ketika inputannya 0, 1, 0, 1, maka outputnya akan 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ketika inputannya 0, 1, 1, 0, maka outputnya akan 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ketika inputannya 0, 1, 1, 1, maka outputnya akan 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ketika inputannya 1, 0, 0, 0, maka outputnya akan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ketika inputannya 1, 0, 0, 1, maka outputnya akan 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ketika inputannya 1, 0, 1, 0, maka outputnya akan 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ketika inputannya 1, 0, 1, 1, maka outputnya akan 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ketika inputannya 1, 1, 0, 0, maka outputnya akan 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ketika inputannya 1, 1, 0, 1, maka outputnya akan 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Ketika inputannya 1, 1, 1, 0, maka outputnya akan 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ketika inputannya 1, 1, 1, 1, maka outputnya akan 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, setelah itu pada bagian expression ini, kita dapatkan rumus untuk mencari dari output A, B, C, D, E, F, dan juga D. Nah, rumus dari output ini kita dapatkan dengan menggunakan peta Karnaugh atau Key-map. Nah, untuk peta Karnaugh atau Key-map-nya, kita bisa lihat pada bagian minimize. Nah, ini untuk output A, gambar dari peta Karnaugh-nya akan seperti ini. Untuk output B, seperti ini. Untuk output C, seperti ini. Output D, seperti ini. Output E, seperti ini. Output F, seperti ini. Dan output G, seperti ini. Nah, untuk rumusnya, output A yaitu seperti ini. Untuk output B, output C, output D, output E, dan juga output F, serta output G. Nah, setelah itu kita kembali ke bagian table. Setelah itu kita klik Create Circuit. Kita klik OK. Yes. Nah, maka kita akan mendapatkan rangkaian dari decoder BCD itu segmen-segmen seperti ini. Nah, seperti itulah cara untuk membuat rangkaian decoder BCD itu segmen-segmen secara otomatis. Halo, di sini saya akan mensimulasikan rangkaian decoder BCD to 7 segmen, di mana ada 4 input, yaitu A, B, C, dan D. Dan output ada 7 segmen, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Di sini kita masukkan nilai input sesuai dengan
dengan tabel kebenaran yang sudah dibuat. Yang pertama, ketika input A0, B0, C0, dan D0, maka segmen A akan menyala atau dituliskan dengan angka 1. B menyala, C menyala, D menyala, E menyala, F menyala, dan G akan mati. Yang kedua, ketika input A0, B0, C0, dan D1, maka output A mati, B menyala, C menyala, D mati, E mati, F mati, dan G mati. Yang ketiga, ketika input A0, B0, C1, dan D0, maka output A akan menyala, B menyala, C mati, D menyala, E menyala, F mati, dan G menyala. Input yang keempat, ketika A0, B0, C1, dan D1, maka output A menyala, B menyala, C menyala, D menyala, E menyala, dan F mati, G menyala. Yang kelima, ketika output A0, B1, C0, dan D0, maka output B menyala, C menyala, F menyala, G menyala, sedangkan E, D, dan A mati. Yang keenam, ketika output A0, B1, C0, dan D1, maka output A menyala, B mati, C menyala, D menyala, E mati, F menyala, dan G akan menyala. Yang ketujuh, ketika output A0, B1, C1, dan D0, maka output A menyala, B mati, C menyala, D menyala, E menyala, F menyala, dan G menyala. Yang kedelapan, ketika input A0, B1, C1, dan D1, maka output A akan menyala, B menyala, C menyala, D mati, E mati, F mati, dan G mati. Yang kesembilan, ketika input A1, B0, C0, dan D0, maka output yang akan menyala A, B, C, D, E, F, dan G. Yang ke-10, ketika input A1, B0, C0, dan D1, maka output A akan menyala, B menyala, C menyala, D menyala, E mati, F menyala, dan G akan menyala. Yang ke-11, ketika input A1, B0, C1, dan D0, maka output A akan menyala, B menyala, C menyala, D mati, E menyala, F menyala, dan G menyala. Yang ke-12, ketika input A1, B0, C1, dan D1, maka output A akan mati, B mati, C menyala, D menyala, E menyala, F menyala, dan G menyala. Yang ke-13, ketika input A1, B1, C0, dan D0, maka input tersebut menghasilkan A menyala, B0, C0, D menyala, E menyala, F menyala, dan G mati.
14 ketika input A1, B1, C0, dan D1, maka output yang dihasilkan A akan mati, B menyala, C menyala, D menyala, E menyala, F mati, dan G menyala. 15 ketika input A1, B1, C1, dan D0, maka output A akan menyala, B mati, B mati, D menyala, E menyala, F menyala, dan G menyala. Dan yang terakhir, ketika inputan A1, B1, C1, dan D1, maka output A akan menyala, B mati, C mati, D mati, E menyala, F menyala, dan G menyala. Itulah simulasi dari rangkaian decoder BCD to 7 segmen. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang 422 Priority Encoder. Encoder prioritas adalah sirkuit atau algoritma yang menggunakan 4 input dan 2 output. Output dari pembuatan encoder prioritas adalah representasi biner dari indeks garis aktif yang paling signifikan, mulai dari 0. Mereka sering digunakan untuk mengontrol permintaan interupsi dengan bertindak pada input interupsi dengan prioritas tertinggi. Berikut simulasi yang telah kami selesaikan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan rangkaian logika 422 Priority Encoder. Jadi, 422 Priority Encoder terdapat 4 buah inputan, yaitu D0, D1, D2, D3, dan 2 buah output, yaitu A dan B. Terdapat 3 gerbang logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Mari kita cek sesuai dengan tabel kebenaran. Ketika inputan D0, 0, D1, 0, D2, 0, D3, 0, maka outputnya A, X atau kondisi tidak dianggap, don't care. B, X, kondisi tidak dianggap atau don't care. V, 0. Ketika inputan D0-nya 1, D1-nya 0, D2-nya 0, D3-nya 0, maka outputnya A, 0, B, 0, V, 1 atau berubah warna menjadi merah. Ketika inputan D0 X atau don't care, kondisi tidak dianggap, D1-nya 1, D2-nya 0, D3-nya 0, maka outputnya A, 0, B, 1 atau berubah warna menjadi merah, V, 1 atau berubah warna menjadi merah. Ketika inputan D0 dan D1-nya X atau don't care, kondisi tidak dianggap, D2-nya 1, D3-nya 0, maka outputnya A-nya 1 atau berubah warna menjadi merah, B, 0, V, 1 atau berubah warna menjadi merah. Ketika inputan D0, D1, D2, X atau don't care, kondisi tidak dianggap, D3-nya 1, maka outputnya A-nya 1 atau berubah warna menjadi merah, B, 1 atau berubah warna menjadi merah, V, 1 atau berubah warna menjadi merah. Itu sesuai dengan tabel kebenaran yang telah kita cek. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang decimal to BCD encoder. Encoder yang terdiri dari 10 jalur input dan 4 output. Setiap baris input sesuai dengan setiap digit desimal dan 4 output sesuai dengan kode BCD yang dipresentasikan dalam 4 bit. Berikut simulasi Yuk. yang telah kami selesaikan. Berikut simulasi yang telah kami Kalian kerjakan. pilih Berikut simulasi yang telah kami kerjakan. Halo, di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai simulasi decimal to BCD encoder. Nah, sebelum kita memasuki rangkaian simulasi dari decimal to BCD encoder tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu truth table atau tabel kebenaran dari decimal to BCD encoder. Seperti inilah truth table atau tabel kebenaran dari decimal to BCD encoder.
terlihat bahwa terdapat 10 buah input dan 4 buah output. Dari tabel di samping, kita dapat memperoleh beberapa persamaan. Untuk mendapatkan output A, maka kita harus menjumlahkan input Y1, Y3, Y5, Y7, dan Y9. Untuk menghasilkan output B, kita harus menjumlahkan Y2, Y3, Y6, dan Y7. Untuk menghasilkan output C, kita harus menjumlahkan input Y4, Y5, Y6, dan Y7. Untuk mendapatkan output D, kita harus menjumlahkan Y8 dan Y9. Baik, kita akan lanjut ke simulasi dari rangkaian decimal to BCD encoder. Seperti inilah rangkaian dari decimal to BCD encoder yang telah kelompok kami diskusikan. Dapat Anda lihat bahwa terdapat 10 buah input dan 4 buah output. Karena ini merupakan encoder, maka gerbang logika yang digunakan adalah gerbang logika OR. Meninjau dari tabel kebenaran sebelumnya, untuk mendapatkan output A, kita perlu mengaktifkan yaitu Y1, Y3, Y5, Y7, dan Y9. Dapat dilihat bahwa setelah kita mengaktifkan ini, Y9, Y7, Y5, Y3, dan Y1, semua output akan menyala. Mari kita menggunakan rumus output B, yaitu Y2 ditambah Y3 ditambah Y6 ditambah Y7. Hal ini akan membuat output C dan B menyala. Mari kita lanjut menggunakan rumus output C, yaitu Y4 ditambah Y5 ditambah Y6 ditambah Y7. Hal ini akan membuat output C dan output B menyala. Yang selanjutnya kita akan menggunakan rumus output D, yaitu Y8 dan Y9. Hal ini akan memungkinkan untuk output D dan output A menyala. Kenapa ketika kita mengaktifkan input berdasarkan rumus output A semua output akan menyala? Itu karena sifat dasar dari gerbang logika OR, yaitu apabila salah satu input menyala, maka outputnya juga akan menyala. Dan apabila semua inputnya mati, akan menghasilkan output yang mati. Dan apabila semua inputnya menyala, akan menghasilkan input menyala juga. Dan kenapa input Y0 ini tidak disambungkan ke dalam rangkaian? Itu dikarenakan alasan efisiensi komponen. Baik Y0 ini diaktifkan ataupun dimatikan, itu tidak akan mempengaruhi hasil output. Output akan tetap BCD 0 atau 000. Maka lebih baik Y0 ini tidak dimasukkan ke dalam rangkaian. Sekian, apabila penjelasan saya ada banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.